Tapi banyak dari siswa yang kita survei itu hampir 80% mereka bimbel dan privat. Wow. Jadi ini kosnya yang banyak. ketajaman Anda melihat ini kuncinya. Anda tahu bahwa minggu ini saya ada di Jakarta, dan karena itu podcastnya agak berbeda, latar belakangnya berbeda, tapi oke lah, ini darurat. Seperti juga saya ikut vaksin Nusantara karena darurat. Jadi saya kan di Jakarta karena saya pengen menjadi relawan uji coba vaksin Nusantara. Dan tetapi selama di Jakarta ini saya kebetulan ketemu dengan anak muda yang kebetulan juga lagi di Jakarta, biasanya tinggalnya di London dan besok sudah harus kembali ke London. Maka ya sudah, sekarang aja podcast meskipun secara darurat dan berada di kantor teman saya di Jakarta ini. Namanya Oki, siapa? Oki siapa? Oki Erlivan. Erlivan, namanya sulit sih. Oki Erlivan. Nah, Oki Erlivan ini bapaknya orang Surabaya, ibunya orang Bandung, tetapi tinggal di London sekarang. Tetapi beliau ini punya sekolah-sekolah sukses sekali. Jadi ini orang anak muda yang sukses di bidang yang sangat penting bagi kita, yaitu bidang pendidikan. Saya punya banyak sekali teman-teman muda yang sukses di bidang pendidikan. Di Malang itu ada Tazkiyah, itu aduh sekolahnya bagus sekali di Batu. Kemudian di Solo juga ada sekolah-sekolah yang bagus. Nah, salah satu teman saya yang menekuni bidang pendidikan dan sukses adalah Oki ini. Nah, Bung Oki, Anda kan lulusan ITB, Teknik Industri. Tapi kok tertarik ke pendidikan? Riwayatnya gimana? Iya, ya, jadi terima kasih Pak Dahlan. Senang bertemu dengan Pak Dahlan. Jadi saya itu pada tahun 2004 saya masuk pecahan teknik industri namanya SBM ITB. Saya lulus tahun 2007, lalu saya bikin skripsi tentang sebenarnya human resource, bagaimana meningkatkan fokus performansi manusia pada sebuah KPI atau target gitu. Cuman saya pikir kalau itu saya jadikan di perusahaan kayaknya sudah banyak gitu. Jadi akhirnya saya pikir apa yang penting itu adalah pendidikan. Karena di Indonesia pada zaman itu sebenarnya orang Indonesia itu banyak yang pintar. Nah cuman lebih banyak lagi yang salah jurusan. Anda merasa salah jurusan nggak? Kebetulan saya dari awal senang dengan jurusan saya. Sampai dengan hari Teknik Industri? Iya, bisnis manajemen. Oh, bisnis manajemen. Iya, dan sampai hari ini saya memang linear dengan bisnis bidang saya. Nah, tekniknya industri, betul. Kemudian melanjutkannya di bisnis manajemen, MBA ya? Saya MBA-nya di UK. Oh, di UK. Di 2011. Lalu di UK itu di Inggris? Di Inggris. Terus kemudian ke Oxford. Oh, jadi Anda di Oxford? Lulus sudah? Hampir lulus. Ambil apa? Ambil apa? Finance and Economics. Oh. Iya. Nah, tapi bisnis Anda tinggal yang ngurus siapa? Oh, ada tim, Pak Dahlan. Oh, sudah sistem sudah mengambil alih? Sudah sistem, ya. Alhamdulillah sudah 14 tahun. Dari tahun 2007 sampai 2021 ini. Tapi bahwa Anda waktu itu terpikir saya bergerak di bidang bisnis pendidikan, itu berapa tahun setelah tamat ITB? Sebenarnya saya terpikir itu pada saat saya skripsi. Jadi skripsi saya yang saya jadikan bisnis saya, begitu. Apa skripsinya tentang apa? Tentang performance management, fokus. Bagaimana? Itu di teknik industri diajarkan? Itu di SBM ITB, ya karena itu di bidang HR, di bawah human resource, gitu. Jadi skripsi Anda tentang? Human resource, tentang bagaimana meningkatkan performansi, fokus untuk meningkatkan performansi manajemen manusia. Seperti itu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa sebenarnya yang menjadi titik utama itu adalah fokus, persistensi. Kadang banyak orang yang terdistract. Tidak fokus. Tidak fokus, terlalu banyak pekerjaan sehingga menjadi burnout. Anda mengambil kesimpulan orang banyak tidak fokus itu dari teori di buku atau dari Anda melihat sehari-hari? Sebenarnya setiap orang memiliki keunikan berbeda-beda, Pak Dahlan. Ada yang memang dia mampu multitasking, tapi ada juga orang yang dia senangnya itu satu tes dan selesai. Jadi berdasarkan pengamatan dan berdasarkan di buku memang banyak orang beda-beda. Ada yang bisa demikian. Namun setiap orang itu memiliki daya optimasi berbeda-beda juga.
Tinggal bagaimana kita membuat orang itu menjadi lebih optimal dalam meningkatkan performance dia. Dan untuk itu harus lewat pendidikan. Ya, tentunya pendidikan itu membina, mengajarkan untuk orang menjadi lebih fokus. Karena yang saya bawa pada waktu itu adalah suatu approach yang berbeda. Kebanyakan orang orientasinya adalah lulusan mana gitu. Padahal nggak harus dia lulusan ITB, tidak harus dia lulusan UI dia menjadi sukses, karena tidak ada relevansinya kan. Oh gitu? Antara ITB gitu? UI, UGM. Menurut saya begitu. Jadi yang menentukan apanya? Persistensi, ya, Persistensi. mental. Oh, mental. Betul. Oh, itu kan cocok dengan teori-teori bahwa kunci sukses itu ternyata juga bukan sekolah di mana, bukan. Betul. Betul, padahal. Bukan sekolah di mana. Bukan jurusannya apa. Betul. Tapi diri dia. Bagaimana dia bisa menemukan fokus dia mau ngapain. Seperti Steve Jobs kan dia nggak lulus kuliah. Nah, setelah itu sambil skripsi atau setelah skripsi Anda memulai bisnis? Saya setelah skripsi. Setelah saya mendapat nilai A, saya percaya diri, baru saya jual skripsi saya sebagai bisnis proposal. Kepada siapa? Waktu itu kebetulan ada alumni-alumni, terus ada alumni yang tertarik. Akhirnya dari situlah saya pertama kali. Kenapa nggak dikerjakan sendiri saja? Nggak punya uangnya padahal. Memang perlu modal waktu itu. Waktu itu kita butuh modal. Untuk apa? Untuk membangun usahanya, sewa tempat. Terus apa bentuk usahanya apa ini? Dulu bimbel pertama kali. Oh, bimbingan belajar. Bimbingan belajar. Sekarang ada dia. Jadi Anda begitu habis skripsi dapat nilai A, terus pengen mewujudkan itu dalam kenyataan sehari-hari. Anda membangun bimbingan belajar, mengajak teman-teman. Betul. Iya. Pertama kali di mana dibangun? Pertama di Bandung. Kebetulan yang menjadi co-foundernya salah satunya adalah kawan saya yang sekarang jadi direktur Telkom. Satu angkatan. Satu angkatan, Mas Fajrin. Dia lebih punya uang waktu itu. Enggak, sebenarnya kita bareng aja. Cuman beliau dibuka lapak, terus sekarang jadi direktur. Oh, yang dibuka lapak. Iya. Oke. Terus dapat siswa. Kita pertama kali siswa itu dapat siswa sekitar 50. Loh, langsung banyak ya? Kenapa ya bisa langsung banyak? Karena mungkin kita membawa profiling alumni ITB, terus alumni SMA 3 waktu itu di Bandung. Jadi akhirnya orang trust gitu. Karena pertama kali yang kita buat itu adalah bagaimana mereka trust dulu. Namanya apa? EduLab. Oh, jadi yang dipakai sampai sekarang ini ya? Iya, betul. Oh, EduLab itu sudah sejak pertama buka bimbel, sudah EduLab namanya? Betul. Nah, kenapa pakai nama itu? EduLab itu singkatan dari Education Laboratory. Iya, kenapa pakai nama itu? Karena menurut saya setiap fase kehidupan kita itu adalah laboratorium. Baik dari kita sekarang saya sedang podcast dengan Pak Dahlan, itu tidak pernah ada titik benar atau salah, terus menjadi laboratorium. Yang di bimbingan belajar itu apa? Pelajaran apa? Kita sebenarnya bimbingan belajarnya itu yang pertama dulu. Semua berhubungan dengan yang ujian masuk PTN. Jadi ada matematika, fisika, kimia, biologi, dan juga IPS-nya. Terus kemudian baru sekolahnya. Gitu. Anda sendiri ngajar waktu itu? Saya pertama kali ngajar. Di bimbingan belajar itu? Betul. Berapa guru? Dulu cuma 7 guru. Langsung dapat income ya hari itu ya? Artinya betul. Bimbingan belajar itu langsung hidup? Betul. Hebat sekali ya? Dulu iya, meskipun ya. Sekali usaha langsung bisa hidup. Itu mengandalkan karena alumni ITB, alumni SMA 3 Bandung waktu itu. Itu betul-betul bisa dari daya tarik. Dulu ya. Kalau sekarang? Kalau sekarang kan orang sudah tidak lagi pilihannya tidak hanya ITB. Orang mau keluar negeri. Sekarang orang lebih terbuka untuk kuliah di luar daripada dia di dalam negeri saja. Jadi saya kira ITB tetap masih menjadi daya tarik. Tapi ada tidak satu-satunya lagi. Tidak satu-satunya lagi. Nah, waktu itu sewa ruko atau sewa rumah? Dulu sewa rumah. Di dalam kota? Di dalam kota. Kebetulan alumni juga. Berapa tahun sewanya? Dulu kami sewa itu 2 tahun. Oke. Karena uangnya terbatas. Tapi akhirnya langsung laris. Akhirnya laris, terus kita dapat. Waktu itu sudah banyak bimbingan belajar kan di Bandung? Sudah. Artinya ini bagi teman-teman yang pengen buka usaha baru, bimbingan belajar. Kan Bung Oki ini ketika membuka EduLab juga sudah banyak bimbingan belajar waktu itu. Kenapa? Tapi ada orang pilih Anda? Karena kita punya uniqueness tersendiri. Apa uniquenessnya? Jadi tidak sekedar mengandalkan ITB kan? Betul. Kita itu tidak pernah tutup 24 jam per 7. Oh, ini saudara-saudara kuncinya di sini. Jadi itu baru pertama. Itu baru pertama. Nah, ini tetap orang menjadi perintis adalah EduLab adalah bimbingan belajar yang
24 jam. 24 jam tidak tutup, Iya. 7 hari seminggu Iya. tidak tutup. Iya. Itu pertimbangannya apa? Karena kita melihat bahwa orang sudah menginvestasikan uang yang mahal, kenapa harus dibatasi cuma 2 hari seminggu? Kalau bimbel kan 2 hari seminggu, Pak. Kalau kita lihat, ya kenapa dia harus 2 hari seminggu? Kosnya sama kok. Di kita kan kosnya sama gitu. Artinya 24 jam itu pelajar boleh pilih jam yang mana gitu? Boleh. Kalau malam harus ada appointment. Dari orang tua harus ada persetujuan. Dari kita juga harus ada tutornya. Jadi tidak bisa jam 2 malam datang, nggak bisa. Harus ada booking. Jadi waktu itu sejak pertama dibuka sudah 24 jam? Sudah. Sudah langsung 24 jam? Sudah. Tesisnya bagaimana ya? Anda berteori bagaimana bahwa kok Anda pede sekali buka 24 jam? Karena saya melihat dulu kan sosial media tidak seperti sekarang. Orang fokusnya adalah... Ini tahun berapa ini? Tahun 2007. 2007. Nah, terus? iPhone pun baru keluar iPhone 1. Jadi orang dulu masih betul-betul apa yang dia lihat, physically. Nah, dan saya lihat orang-orang yang pengen belajar itu kurang puas kalau cuman seminggu 2 kali. Oleh karena itu... Anda punya perasaan itu datang dari mana? Saya ngelihat banyak orang-orang bimbel terus dia les privat lagi. Jadi dia 2. Oh, jadi Anda melihat itu? Iya. Atau Anda menjalani juga? Saya tidak, tapi banyak dari siswa yang kita survei, itu hampir 80% mereka bimbel dan privat. Wow, jadi ini yang banyak. Ketajaman Anda melihat ini kuncinya. Betul. Nah, waktu itu survei itu sengaja survei untuk membuka ini. Betul. Kita ingin mencari kompetitif apa yang kira-kira menjadi pilihan siswa. Pinter Anda. Oh enggak. Oh gitu ya. Nah, dalam praktek waktu itu pada minggu-minggu pertama begitu, betul-betul ada yang mau bimbel malam hari. Ada langsung, bahkan orang tuanya mengantarkan koper ke tempat saya. Nggak boleh pulang seminggu, sudah di sana saja gitu. Dan lulus, alhamdulillah. Dan disediakan tempat di situ. Disediakan. Anda menyediakan tempat. Betul. Tempat tidurnya. Betul. Nah, dia belajar sampai jam berapa? Terserah dia, jam 3 pagi mereka masih belajar. Yang jelas kami super. Dan guru harus ada. Oh ada. Wow. Ada. Guru kita kebanyakan mereka di situ juga. Karena kan guru kita kan mahasiswa. Mereka kadang-kadang ngekos. Iya. Daripada ngekos, kan mending dapat uang, Pak. Nah, jadi akhirnya mereka seneng dapat rumah bagus, ada kamar-kamar. Pak, ini unik, cara berpikir ini unik. Jadi ini pelajaran bagus sekali bagi kita semua untuk memulai bisnis. Jadi sewa rumah itu supaya bisa untuk tempat tinggal juga. Betul. Jadi ada berapa guru yang tinggal di rumah itu? Waktu itu ada 5 guru. Ya cukup lah. Ya. Dan kalau kita anak kuliah dulu satu kamar berdua bertiga nggak apa-apa. Biasa. Sangat biasa. Yang penting mereka bisa bermanfaat. Jadi ganti-gantian. Mereka senang sekali. Tapi Anda tidak denial di situ kan? Oh, saya tidak. Gitu. Oh, sempat sekali-kali. Gitu. Sempat sekali-kali saya tinggal bareng sama guru-guru karena saya juga ngajar. Jadi Anda ini sekali usaha langsung jadi ya? Tidak pernah mengalami kegagalan ide? Gagalnya kemudian, Pak. Itu setahun pertama jalan terus lancar. Selalu jalan ya. Ketika terjadi pengembangan yang mungkin ada challenges baru. Gitu. Tahun keberapa ada pengembangan? Kita pengembangan pertama itu 2009. 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian. Cukup sebetulnya. Terus buka cabang maksudnya? Kita buka cabang ya. Di Bandung juga. Di Bandung. Terus kita pertama kali keluar kota 2010. Kenapa buka cabangnya di Bandung juga? Waktu itu demand-nya banyak. Kita over demand. Gitu. Sewa lagi atau beli? Kita, mau yang kedua ini. Ternyata sewa lagi. Kita baru beli setelah sekian tahun kemudian. Iyalah, betul lah. Saya kira betul aja. Rumah juga. Rumah. Dasar pemikirannya juga sama. Supaya bisa 24 jam. Betul. Supaya gurunya ada yang tinggal di situ. Betul. Ada juga murid yang diantar pakai koper. Banyak, Pak. Setiap tahun murid diantar pakai koper. Jadi nggak usah pulang sampai lulus gitu. Itu berapa lama di situ? Ada yang bawa koper tadi? 1 bulan ada. Ada yang 2 minggu. Ada yang cuma 3 hari juga ada. Gitu. Ya tergantung. Itu biasanya berapa lama sebelum ujian? Kita sebenarnya kalau untuk yang nginep 3 hari 2 hari itu dari mulai Juli sudah mulai. Dari mulai pertama kali dia masuk. Tapi 1 bulan sebelum ujian itu biasanya ratusan. Jadi makin banyaknya sebelum ujian. Wih, ratusan? Kan tersebar di berbagai daerah. Oh, oke. Sekarang. Waktu bukan pertama dulu. Oh, kalau pertama enggak. Kita baru belasan. Gitu. Nah, itu makannya gimana di situ?
Karena mereka harus kita sediakan juga, jadi orang tuanya boleh milih, boleh sendiri atau kita yang Iya, ada tarifnya sendiri lah. Iya, Ya. gitu. Nah, dua tahun kemudian membuka cabang satu, Iya. terus buka cabang terus. Terus buka cabang. Nama tidak ganti, tetap Tidak ada yang ganti. EduLab. Betul. Hmm. Sampai sekarang. Sekarang kan Anda masih menyebut diri sebagai bimbel atau sudah sekolahan? Sekarang sudah punya sekolah. Sudah punya sekolah. Bimbelnya tetap ada. Bimbel tetap ada. Sekarang bimbelnya saja ada berapa cabang? Ada 54 cabang. Di berapa kota? Di 23 kota. Semua menguntungkan. Tidak semua. Yang baru buka tentunya belum menguntungkan yang lama. Yang melama. Tapi sampai yang bertahun-tahun rugi terus nggak ada kan? Oh nggak ada Pak. Kita nggak ada yang begitu. Nah, seleksi gurunya nggak sulit. Tetap mahasiswa atau sudah berubah? Mahasiswa dari lulusan dengan ya tentunya mereka harus mengikuti serangkaian tes. Jadi saya nggak masalah dia mau lulusan dari manapun. Yang penting serangkaian tesnya itu lolos. Jadi kita nggak selalu menilai dari kampus tertentu. Jadi untuk bimbel 54 cabang itu berapa guru sekarang ada? Kita ada 1.200. Hebat. Berat Pak. Hebat. 1.200 orang. Terus sejak kapan berkembang menjadi sekolahan? Kita 2012 pertama kali menjadi sekolah. Di Bandung juga? Di Bandung dulu awalnya. Tingkat apa? Tingkat awalnya SMA saja. Oh, SMA saja. Awalnya. Namanya EduLab juga? Edu Global School. Oh, Edu Global School. Iya. Oh, istimewanya apa sekolah itu? Kami ini sekolah berbedanya begini. Pertama konseptual yang kami bangun adalah kami kelas kecil. Jadi maksimal. Apa yang disebut kelas kecil? Hanya boleh 20 orang per kelas. Oke. Lalu yang kedua, kami menggunakan esai bukan pilihan ganda. Biar merangsang berpikir, menjawab. Waktu ujian maksudnya? Waktu ujian, betul. Oh, itu dalam pelajaran apapun? Dalam pelajaran apapun. Oh, bukan hanya pelajaran bahasa Indonesia? Tidak semua. Oh, semua pakai isi? Iya, dan mereka. Anda dapat ide dari mana itu? Enggak, karena saya pikir esai dan pilihan ganda approach-nya berbeda. Memilih 50 pilihan ganda. Misalnya matematika, bagaimana cara membuat isinya? Oh, ada pendekatan esainya, pilihan soal esai. Oh. Jadi gimana caranya mereka yang berpikir gitu. Karena tidak ada soal-soal yang dipilih. Aku suatu saat bagaimana hasil ujian salah satu siswa yang di bidang matematika tapi bentuknya Oh, boleh. Harus saya tunjukkan ke Pak Dahlan. Pasti unik ya? Unik, Pak. Apakah Anda sekolah pertama yang menerapkan sistem itu? Saya tidak berani mengklaim, tapi kalau di Bandung saya yang pertama. Ide awalnya bagaimana? Kok ujian sistemnya IC, termasuk untuk matematika? Karena saya pikir banyak kalau pilihan ganda itu banyak. Ini mohon maaf ya Pak. Spekulasi. Banyak spekulasi. Sehingga nilainya itu tidak tercerminkan dengan sebenarnya. Yang kita butuhkan itu adalah nilai sebenarnya dari seorang anak. Jadi kami juga tidak memberikan nilai 1-10 tapi ABC. Kalau 1-10 nanti ada objektivitas anak ini paling pintar. Kalau ABC kan saya A, Bapak A ya sama-sama A. Kenapa harus pusing? Harus ada satu orang yang iya, gitu. Jadi saya pikir kita egaliter. Jangan melihat dia paling hebat, ini paling hebat. Itu Anda belajar dari mana? Gitu. Ya, mungkin dari kampus juga, Pak. Dari dunia kerja juga. Saya kan sebelumnya pernah kerja. Di mana? Di BUMN. Salah satu BUMN. Apa? Di Telkom, Pak. Oh, Anda pernah kerja di Telkom. Jadi, keunggulannya adalah ujiannya tidak ada pilihan. Iya. Tidak ada, multiple choice. Multiple choice. Ya, kemudian tidak ada menjawab pertanyaan. Tidak ada. Jadi ke waktu ujian anak disuruh bikin isi, bikin karangan gitu, bikin tulisan. Iya. Saya pikir tadi waktu hanya kalau bahasa Indonesia. Enggak, semua Pak. Oh. Jadi mereka boleh mencontek. Iya. Boleh iya. Diskusi. Di kita memang. Jadi waktu menjawab itu boleh diskusi sama temannya. Sangat diharuskan. Karena toh ketika dia menulis akan kan berbeda. Tidak bisa dituliskan. Tidak bisa. Karena kalau dituliskan kita melihat dia sebenarnya. Jadi nggak usah diawasi. Nggak usah. Wah, kita hebat. Percaya. Jadi kita hanya memberikan soal, silakan ditulis. 2 jam kemudian saya ambil. IC yang paling pendek yang bisa dinyatakan lulus itu berapa? Maksudnya gimana Pak? IC kan bisa 1 halaman, bisa 2 halaman, bisa 500 kata, bisa 1000 kata. Kita melihat substansinya saja. Yang dia tulis benar tidak, gitu pendekatannya. Tadi dari pengalaman Anda yang paling pendek berapa? Seberapa? Pernah 1 halaman saja.
Satu halaman saja. Tapi bagus. Bagus. Dia kontennya, dia sangat paham dengan konten yang dia tulis. Ini penting ini. Banyak orang menulis panjang tetapi nggak jelas. Terlalu panjang. Kan mendingan pendek begini tapi intinya sudah ada di situ. Betul. Jadi Anda sudah melakukan itu. Iya. Sekarang ada nggak yang meniru seperti itu? Sekolahan yang meniru seperti itu? Saya kira ada. Saya kira ada. Umum, Pak. Karena belum tentu meniru. Banyak ide yang sama. Bisa juga meniru. Saya kira yang mirip-mirip banyak, Pak. Sudah mulai banyak. Dan saya pikir bagus. Artinya semakin merata pendidikan di Indonesia. Apakah sekolah-sekolah negeri suatu saat juga akan ke sana ya? Harusnya begitu, Pak. Harusnya begitu. Jadi Anda mendirikan SMA setelah punya berapa bimbingan belajar? Waktu itu setelah kita punya... Tahun 2012? Iya, sekitar 18. Setelah punya 18 bimbingan belajar, Anda mendirikan SMA. Iya. Kemudian satu kelas. Satu kelas isinya 20 orang. Isinya hanya 20 orang. Iya. Kemudian menjadi kelas satunya menjadi banyak kelas mulai tahun berapa? Kita sudah 2015 waktu itu. Setelah 3 tahun kemudian. Iya, karena lulus yang pertama. Iya, 100% lulus. Jadi mungkin orang lihat juga, oh ini kok lulusannya semuanya lulus gitu. Pada mendaftar. Akhirnya banyak yang daftar. Dan akhirnya kita kembangkan banyak kelas. Kota-kota lain banyak kelas. Nah, ketika banyak kelas itu tetap dipertahankan 20 orang tadi. Oh, harus, Pak. Jadi kita nggak apa-apa nolak siswa kalau kapasitasnya full. Gitu. Itu Anda karena gurunya supaya lebih fokus kepada anak-anaknya atau supaya menghemat ruangan? Oh enggak, Pak, justru malah nggak efisien kalau segi ruangan. Oh gitu ya? Iya. Karena ruangannya besar, isinya cuma 20. Iya, tapi kita inginnya fokus karena dari awal kita bangun kan adalah bagaimana dia performansnya tinggi. Itu intinya. Sekarang punya berapa SMA? Sekarang ada 4, Pak. Di Bandung? Di Bandung, di Cirebon, di Medan, dan baru buka di Surabaya. Oh, iya. Di Surabaya udah berapa tahun? Baru buka. Karena COVID. Ini tahun pertama? Tahun pertama. Iya. Nah, sekarang juga punya SMP? SMP, SD juga. Siswa SMP berapa banyak? Siswa SMP. Oh, bukan, sekolah SMP-nya? 4 juga. 4 juga? Iya. SD juga 4? Sama 4 juga. Oh, jadi di Surabaya langsung SD sampai SMA? Iya. Dibuka kelas 1 SD? Kelas 1 only. Kelas 1 SD, kelas 1 SMP, kelas 1 SMA? Iya. Dengan kurikulum yang sama? Kurikulum yang sama. Seperti SMA itu mata pelajarannya ada berapa? Oke, kalau mata pelajaran kita sama seperti kurikulum nasional, ada 11. Cuman yang kita anggap mata pelajaran itu hanya 6. Apa? Ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, dan biologi. Tapi ada bahasa Indonesia? Ada. Untuk apa ada bahasa Indonesia? Itu penting sekali. Oh gitu? Iya. Oh iya, teman saya di Bandung, lulusan ITB juga, saya kira Anda kenal. Iya. Dia mendirikan SMA, mata pelajarannya malah cuma 3. Iya, betul. Dan salah satu 3 itu bahasa Indonesia. Betul. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Betul, betul. Dan berkualitas juga. Betul. Anda ini cuma 6 mata pelajaran. Iya. Salah satunya bahasa Indonesia. Iya. Waktu saya SMA, mata pelajarannya 27. Di pesantren. Oh iya. Karena itu ya kayak gini jadinya. Oh. Iya. Nah, pertimbangan Anda bahasa Indonesia dimasukkan salah satu 6 mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia itu adalah akar budaya untuk kita mengetahui root Indonesia itu dari mana. Penting itu. Penting, Pak. Penting untuk kita mengetahui siapa kita. Karena tanpa kita mengetahui siapa kita nggak punya jaringan ikatan yang kuat sama bangsa ini. Pelajaran bahasa Indonesianya seperti apa? Sebenarnya umum. Hanya saja kita ingin juga mengeksplorasi tentang bahasa Indonesia itu dari segi, bukan hanya dari segi bahasa, bukan hanya dari etimologi, tapi juga dari persamaan-persamaan dengan bahasa lain. Karena bahasa Indonesia ini termasuk salah satu bahasa yang digunakan di seluruh dunia. Menjadi bahasa yang besar, bahasa Indonesia. Ya, karena penduduk kita yang besar. Karena penduduk kita yang besar, dan juga ada beberapa negara yang memakai bahasa Indonesia. Seperti Suriname, lalu ada di Afrika juga ada. Di Kamboja sedikit. Kalau Malaysia jelas. Jadi artinya bahasa Indonesia ini sebenarnya powerful, Pak. Kalau dia mau menggunakan itu sebagai sebuah tools. Gitu. Jadi Anda nggak akan ada pelajaran sejarah, nggak akan ada pelajaran. Ada untuk sosial. Kalau sosial jadinya sejarah. Oh, Anda ini punya 2 jurusan. Iya. Jurusan IPA. apa? Istilahnya jurusan apa dan apa? IPA dan IPS. IPA dan IPS masih sama ya istilahnya. Masih sama. Di IPS juga 6. Apa? Apa? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Oh, ada matematika juga. Ada ekonomi, sejarah, dan geografi. Oh. Iya. Jadi Anda pengen yang banyak yang mana?
Artinya saya punya satu tesis bahwa salah satu yang membuat Indonesia kurang cepat maju adalah karena terlalu banyak alumni dari sosial dan terutama agama, tetapi sedikit alumni dari teknologi dan eksakta. Iya. Nah, tapi Anda ternyata tetap memperjuangkan, meskipun Anda alumni ITB, tetap memperjuangkan ilmu sosial. Iya, karena ilmu sosial itu yang menjembatani dari produk dan inovasi menjadi sebuah produk. Dari teknologi dan sains tidak bisa ditranslasikan menjadi produk tanpa orang sosial. Justru banyak orang-orang IPA itu bekerja di ranah sosial, gitu. Jadi bagaimanapun juga sains kita harus kuat, teknologi harus kuat, tapi yang mentranslasikan juga harus pintar. Gitu. Jadi ya harus. Anda kok pintar sekali sih? Enggak juga, Pak. Jadi ini bentuknya PT atau Kami perkumpulan? Kalau bimbelnya PT, kalau sekolahnya yayasan. Yayasan karena PT nggak boleh ya? Iya, betul. Jadi bimbelnya PT. Bimbel. Anda pemegang saham utama? Betul. Oh, sampai 90%. Enggak, karena nanti saya mau ngajak Pak Dahlan. Saya udah tua. Saya sudah nggak bisa ngikuti pikiran anak muda seperti Anda. Saya mengagumi anak-anak muda saja. Nah, berapa orang pemegang saham PT itu? Kita ada 5, Pak. Oh, 5. Oh, masih rukun. Rukun. Karena sejak awal dulu ya 5 ini. Sejak awal dulu. Oh, istimewa lah. Iya. Karena biasanya secara pertemanan, kemudian membuat badan usaha, usaha bersama, biasanya tahun ketiga sudah bertengkar. Enggak, Pak. Kita sebenarnya baru nambah itu di akhir tahun 2013 tambah. Awalnya kita bertiga. Oh, bertiga. Terus tambah lagi 2 jadi 5. Nah, 3 ini rukun sampai sekarang. Rukun sampai sekarang. Hebat lah. Alhamdulillah, Pak. Ya. Ya kalau berantem dikit wajar, Pak. Iya, tapi kita buyut. Bagaimana menyelesaikannya? Betul, Ya, bagaimana iya. menyelesaikannya. Karena Jadi kan nggak usah takut juga berantem, asal tahu cara menyelesaikan. betul, iya. Saya kira wajar, bagus malah. Sehat. Iya, Jadi iya. tidak ada satu otoritas khusus yang Dirutnya siapa? saya, Pak. Sampai sekarang? Saya sekarang ya presiden director, cuman ada yang Eksekutif directornya. yang mereka lebih execute Oh. gitu. Jadi saya ya Jadi sudah Anda bisa tinggal ke Inggris. ya Jadi Anda sudah berapa tahun tinggal di Inggris, Pak? sebenarnya 11 tahun, Pak. Tapi pulang pergi terus. Oh. Iya. Kayak ini besok Anda kembali ke London. Iya, tanggal 25 besok saya kembali. Masih aman? Aman. COVID ini? Apa itu, Pak? Covid. Karena COVID ini. Iya, aman, Pak. Covid-nya di sana sudah mulai turun. Jadi besok Anda mendarat di London harus masuk karantina nggak? Karantina 10 hari Di mana karantinanya? di rumah. Oh, di rumah sendiri. Iya. Nah, Anda turun di bandara itu harus pakai kendaraan khusus seperti di RRC untuk menuju ke satu tempat, atau Anda bebas naik taksi? Kami bebas naik taksi bagi yang tidak termasuk dalam daftar merah. Oke. Kebetulan Indonesia tidak termasuk dalam daftar merah. Oh gitu. Iya. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kami bisa naik taksi. Tapi kalau yang lain masuk dalam 33 negara daftar merah, dia sudah diekspor dengan bis. Kendaraan khusus ya. Iya. Betul. Malaysia masuk? Malaysia tidak masuk. Tidak masuk merah juga. 33 red list. Nah, itu dari mana nanti para pengontrol di sana tahu bahwa Anda ini karantina? Oh. Atau tidak? Atau Anda masih suka nakal pergi juga dari rumah? Kita harus mendownload aplikasi mereka dan tidak boleh mati, Pak. Tidak boleh mati. Tidak boleh mati. Handphonenya nggak boleh mati. Tidak boleh. Jadi kalau misalnya dia terlalu statis juga mungkin dicurigai juga. Tapi kalau terlalu dinamis juga jadi artinya. Jadi misalnya ya, Anda dari bandara, Iya. mendownloadnya kapan? Pada saat sebelum sampai dari sini sudah mulai download. Download. Jadi menjelang Anda naik pesawat besok, Iya. Anda sudah download apps. Itu namanya apa appsnya? Ada saya lupa NHS Locator atau apa. Jadi itu kita download sesuai dengan paspor karena dia punya database terpusat. Jadi paspor itu nanti akan di-scan dan nanti cocok dengan aplikasi kita. Nah setelah kita masuk sudah mulai muncul, sudah mulai aktif. Ketika Anda mendarat, sudah handphone on, Anda terima beberapa penjelasan di situ. Iya. Dan nanti kita sampai di rumah itu akan menjadi base kita selama 10 hari ke depan. Anda nanti mereka bisa lihat Anda pergi-pergi kemana, bisa lihat. Oh sangat bisa dari aplikasi itu. Dan Anda rencananya akan taat tetap di rumah selama 10 hari atau mau pergi-pergi? Harus, Pak, harus taat. Taat di rumah. Iya. Maunya pergi, Pak. Anda merasa Anda merasa karena dimonitor atau Anda merasa karena saya harus menjaga? Iya, karena
kalau boleh jujur karena dimonitor. Ya, benar. Karena sebenarnya memang harus dipaksa kan? Harus dipaksa. Karena di sana kan aturannya bagus gitu, kuat gitu kan. Dan juga saya juga khawatir dari sini takut bawa penyakit. Ini dengan istri atau sendiri? Saya sendiri. Dan istri di sana? Istri di sana. Jadi karantina di rumah masih bersama istri? Masih bersama istri. Dan istri juga nggak takut? Enggak. Karena saya ada teman Taiwan pulang dari Indonesia, kemudian sampai di Taiwan masuk karantina, dan istrinya pun juga nggak mau dia pulang, harus dia di karantina. Jadi Anda sekarang mendalami apa? Saya electric vehicle. Electric vehicle? Iya. Mobil listrik? Iya, apapun yang berhubungan dengan vehicle elektrik. Apanya? Bidang apanya? Saya lebih ke softwarenya. Software? Iya. Jadi bagaimana kita... Termasuk autopilot? Iya, betul. Salah satunya adalah bagiannya autopilot. Tapi lebih utamanya tentang ICT. Bagaimana mobil ini lebih besar hardware-nya, software-nya daripada hardware-nya. Iya. Kan saya punya Tesla. Dan orang-orang bilang bahwa ini sebetulnya komputer yang berjalan. Betul. Ini bukan mobil. Betul, Pak. Betul. Nah, berarti berapa persen dari energi Anda sekarang untuk ngurus EduLab dan berapa persen untuk ide Anda yang baru ini? Iya, sekarang itu mungkin 20-80 ya Pak? Ya, memang begitu. Ya, jadi 20% di EduLab, 80% saya masih. Ya, semua ini pelajaran yang terbaik. Jangan baru mendirikan usaha, yang dicurahkan ke usaha itu hanya 20%, 80%-nya untuk macam-macam. Tidak, untuk pertama-tama. Jadi pelajaran dari Bung Oki ini, dulu ketika awal-awal ya 100%. Betul. Nanti sekian tahun kemudian turun menjadi 90%, sekian tahun kemudian turun menjadi 80%, menjadi 60%, jadi 50%. Dan sekarang tahun keberapa ini? Ke-14. Tahun ke-14 sudah tinggal 20%. Hebat, sukses Anda. Amin Pak. Dan jadi jangan juga cepat-cepat meninggalkan, tapi jangan juga nggak mau meninggalkan. Iya, betul. Nah, ini Anda contoh ideal sekali untuk anak-anak muda. Makasih Pak. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa di London mudah-mudahan. Amin Pak. Tahun lalu saya di London. Saya setir mobil sendiri. Ke seluruh Inggris dan sampai ke Irlandia. Selama 1 bulan lebih. Kapan Bapak mau ke London lagi? Kita bisa hubungi saya pertama. Ya. Sekarang anak berapa? Saya anak 4 Pak. Di Inggris semua? Iya. Wow. Yang paling besar? Umur 11 tahun. Yang paling kecil? Umur 1 tahun. Istri dari mana? Istri dari Jawa. Iya, dulu alumni ITB juga. Iya, satu alumni. Ini ketemu cinta lokasi. Iya. Oke, makasih ya Bung Oki ya. Makasih. Ya, sudah cukup. Dan tadi ada suara-suara itu karena memang ini di tempat agak umum, jadi minta maaf. Tapi ya ini apa adanya begitu. Ya, makasih. Terima kasih.